Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 atau 4 kelompok 2 akan melakukan podcast dengan tema Sejarah Aceh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nadir Fatur Rahman, absen 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afanisin Mati Mahendra, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Salim Arya Maulana, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Wahyu Abnur Rahman Faik, absen 34. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Aceh. Sejarah awal Aceh dalam sumber buku kronik Kerajaan Liang dan Kerajaan Sui di Tiongkok pernah disebutkan sekitar tahun 506 sampai 581 Masehi terdapat kerajaan Poli yang wilayah kekuasaannya meliputi Aceh besar, sedangkan dalam Nagara Kertagama disebut sebagai Kerajaan Lamuri yang dalam sumber sejarah Arab disebut dengan Lamrek, Lampurik, Ramni, sedangkan dan dalam sumber sejarah Tiongkok lainnya disebut pula dengan nama Lanwuli atau Lanwuli dengan pelabuhan laut bernama Lamuri desa, sebagaimana juga penuh disigai dan ditulis oleh Marco Polo Tatsal Vanesia dalam buku perjalanan pulang dari Tiongkok menuju ke Persia. Penyebab terjadinya Perang Aceh. Sejak abad ke-17, Belanda sudah berusaha menanamkan kekuasaannya di Aceh. Hal itu karena Aceh merupakan pusat perdagangan yang ramai, maka Aceh adalah tempat yang strategis. Selain itu, Aceh juga memiliki banyak kekayaan alam seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan yang melimpah, sehingga Belanda sangat ingin menguasainya untuk mewujudkan Pax Neerlandica. Namun, hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan Belanda, sebab rakyat Aceh menunjukkan segala upaya untuk mempertahankan kedaulatannya. Pada masa itu, Belanda juga memiliki kendala, yaitu Traktat London yang disetujui pada 17 Maret 1824. Traktat London adalah kesepakatan antara Inggris dan Belanda mengenai pembagian wilayah jajahan Nusantara dan Semenanjung Malaya. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda tidak bisa mengganggu Aceh karena wilayah tersebut telah masuk ke bagian jajahan Inggris. Namun meskipun begitu, Traktat London rupanya tidak menghentikan Belanda. Mereka mulai menguasai daerah Sibolga, pedalaman Tapanuli, Tanah Batak, Singkit, Barus, Sedang, dan Asahan. Di tahun 1858, Belanda juga mengadakan perjanjian dengan Sultan Siak dan sampai pernah mengakui kedaulatan Belanda di Sumatera Timur. Tidak berhenti sampai di situ saja, Belanda akhirnya mengumumkan peperangan terhadap rakyat Aceh. Dinilai mudah dikalahkan, ternyata Aceh memiliki semangat tinggi untuk mendapatkan kembali tanah Aceh. Dengan adanya barisan pemuda dan para pemimpin Aceh, perang ini menjadi salah satu perang terberat bagi Belanda dan dalam sejarah perang Aceh. Jalannya Perang Aceh. Perang dimulai pada 5 April 1857, di mana pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Mayor J.H.R. Kohler mulai menyerang Aceh. Dengan kekuatan yang ada, para pejuang Aceh pun tidak tinggal diam dan mampu memberikan perlawanan sengit. Belanda sempat melakukan penyerangan ke Masjid Raya Baitur Rahman dan sempat menginstruksikan anak buahnya untuk menembakkan peluru ke arah masjid. Akibatnya masjid mulai terbakar dan pasukan Aceh mulai berbondong-bondong meninggalkan masjid. Belanda akhirnya berhasil menguasai masjid pada
14 April 1873. Namun Mayor Jenderal Kohler diketahui tewas dalam sengitnya pertempuran di masjid ini. Setelah berhasil menguasai masjid 9 Desember 1873, pasukan Belanda pun kembali mendarat di pantai Aceh. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal J. van Swieten, seorang pemimpin baru yang akan mengepalai pergerakan Belanda. Melihat kedatangan Belanda, pasukan Aceh pun tidak tinggal diam hingga akhirnya meluncur berbagai serangan. Namun sayangnya pasukan Aceh harus mengalah dan mundur karena persenjataan Belanda jauh lebih lengkap. Pada 24 Januari 1874, pasukan Belanda kembali menduduki istana. Sultan Muhammad Shah II bersama para pejuang lain telah terlebih dahulu meninggalkan istana hingga pada akhirnya 4 hari setelah Sultan wafat akibat wabah kolera. Setelah berhasil menguasai masjid dan istana, Belanda akhirnya mengangkat putra mahkota Muhammad Daud Shah sebagai sultan, namun karena beliau masih di bawah umur, Tuanku Hasim Bantamuda pun diangkat sebagai walia atau pemangku sultan sampai tahun 1884. Tak berhenti seperti di sini, Belanda pun melanjutkan perang sampai ke dahulu. Posisi Letnan Jenderal Van Swieten pun sudah tergantikan dengan Letnan Pel. Setelah itu mereka pun mulai membangun pos-pos pertahanan di Kutaraja, Orang Aceh, dan Murakasa dengan kekuatan sekitar 2.750 pasukan. Akhir perang Aceh. Perang mulai mereka setelah Jut Nyat Hien berhasil ditangkap lalu diasingkan oleh Belanda sampai akhirnya wafat pada 8 November 1908. Perang selanjutnya dilanjutkan oleh Jut Nyat Meutia dan Pangnangru sampai pada akhirnya Oktober 1910 keduanya gugur dan perang resmi berakhir secara massal pada tahun tersebut. Demikian sejarah perang Aceh. Semoga semangat juang para pendahulu selalu dapat menginspirasi generasi muda untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Dan sejarah kerajaan Aceh, yaitu kerajaan Aceh Darussalam juga dikenal sebagai Kesultanan Aceh, merupakan sebuah kerajaan Islam yang berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh di utara Pulau Sumatera dengan ibu kotanya di Belanda Aceh Darussalam. Kerajaan ini merupakan kekuatan regional utama pada abad ke-16 dan ke-17 sebelum mengalami periode penurunan yang panjang. Raja kerajaan Aceh yaitu Sultan Ali Muhyad Shah, kedua Sultan Salahuddin, yang ketiga Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, 4 Sultan Husain Ali Rasyad Shah, kelima Sultan Muda, 6 Sultan Ari Sri Alam, 7 Sultan Zain Al-Abidin, 8 Sultan Al-Din Mansur Shah, ke-9 Sultan Buyong, 10 Sultan Ala-Aladdin Riayat Shah Sayyid Al-Mukamil, 11 Sultan Ali Riayat Shah, 12 Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Mahekuta Alam, ke-13 Sultan Iskandar Tani, 14 Sri Ratu Safi Al-Din Taja. Peninggalan Kerajaan Aceh. Peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam dapat dilihat dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang literatur dan militer. Syekh Daud Rumi menerbitkan risalah Masailal Muhtadin. Syekh Nuruddin Ar-Roni setidaknya menulis 27 kitab dalam bahasa Melayu dan Arab. Yang paling terkenal adalah Sirat Al-Mustaqim, kitab fikih pertama terlengkap dalam bahasa Melayu. Dalam bidang militer pada masa Sultan Selim
kedua dari Turki, Usmani Aceh menerima pengiriman teknisi dan membuat senjata yang kemudian memungkinkan kerajaan ini untuk memproduksi meriam sendiri dari Kuningan. Ini ada 10 pertanyaan tentang Perang Aceh. Pertanyaan pertama, bagaimana awal mula Perang Aceh? Bagaimana awal mula Perang Aceh, yaitu perang ini berawal dari pendaratan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler di Pantai Cermin oleh Leeuw pada 5 April 1873. Itu. Yang kedua, apa sebutan lain dari Perang Aceh? Sebutannya yaitu agresi Belanda 1 melawan Aceh. Oke. Pertanyaan yang ketiga, kapan terjadinya Perang Aceh? Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 sampai 1912. Yang keempat, apa tujuan Belanda melayangkan Perang Aceh? Belanda menyatakan perang kepada masyarakat Aceh dengan beberapa tujuan, yaitu merenggut kemerdekaan ekonomi dan politik serta menggoyahkan keyakinan masyarakat Aceh terkait agamanya. Di sisi lain, masyarakat Aceh pun berupaya untuk membela dirinya dan mencapai hak asasi yang direnggut oleh pihak Belanda. Pertanyaan yang kelima, mengapa Perang Aceh berlangsung lama? Perang Aceh berlangsung lama karena adanya kegigihan rakyat Aceh untuk melawan Belanda. Yang kedua, Belanda kurang informasi akan masyarakat Aceh sehingga Belanda kesulitan untuk menangkap masyarakat Aceh. Itu Mas Fauzan. Yang keenam, kapan Masjid Baitur Rahman berhasil dikuasai Belanda? Pada 14 April 1873, hal ini berawal dari instruksi yang diberikan oleh Mayor Jenderal J.R. Kohler kepada anak buahnya untuk menembakkan peluru ke masjid. Oke. Pertanyaan yang ketujuh, apa saja cara yang dilakukan Belanda untuk menaklukkan Aceh? Belanda untuk menaklukkan Aceh yaitu memecah belah persatuan antar masyarakat Aceh karena rasa kesatuannya cukup kuat. Yang kedua, menghadapi para ulama yang cukup fanatik untuk memimpin perlawanan. Yang ketiga, menghadapi kaum bangsawan dan keluarga dengan bersikap lunak. Yang kedelapan, siapa yang memberikan usulan tentang strategi Perang Aceh? Itu Kolonel J.P. Van Heut mengusulkan beberapa strategi untuk menyerang Aceh dan akhirnya diangkat sebagai gubernur sipil dan militer Aceh pada 1898. Yang kesembilan, siapa saja tokoh-tokoh dalam Perang Aceh? Yang ada pada tokoh Perang Aceh yaitu Cuk Nyak Din, Cuk Nyak Mautia, Tuku Umar, Muhammad Darusha, Panglima Kolem, Pangnangro. 10. Bagaimana akhir dari Perang Aceh? Akhir dari Perang Aceh terjadi ketika Cut Nyak Meutia dan Pangnangro gugur pada Oktober 1910. Demikian jawaban dari saya.